Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika dipedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 190, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah di jalan Allah sebagaimana orang-orang zalim memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan berlebihan dalam memerangi orang yang memusuhi kalian. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya
surat Al-Baqarah ayat 190 merupakan ayat yang pertama yang turun kepada Nabi yang membolehkan Rasulullah SAW menggunakan jihad fisabilillah untuk membela diri dalam menghadapi kesewenang-wenangan orang-orang musyrik yang saat itu selalu menindas kaum muslimin. Walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menurut pendapat jumhur para ulama, bukan surat Al-Baqarah ayat 190 yang merupakan ayat pertama yang membolehkan kepada kaum muslimin untuk melakukan jihad secara fisik atau disebut dengan jihad fisabilillah. Tetapi ayat pertama yang turun kepada kaum muslimin sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anna awwala ayatan nuzilat fil qitali ba'da hijrah. Adapun ayat yang pertama yang turun kepada Nabi yang mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berperang setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, yaitu surat Al-Hajj ayat 39. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada orang yang selama ini diperangi untuk memerangi kembali mereka yang selama ini zalim dan semena-mena kepada mereka. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu dalam menolong mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna dari potongan terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 190, di mana walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka yang selama ini menindas kaum muslimin, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, tapi memerangi itu bukan tanpa batasan, bukan tanpa aturan. Salah satu aturan di dalam perang yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan kepada kita, wala ta'tadu, dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang bersikap berlebihan dalam semua aspek, dalam semua konteks kehidupan, termasuk dalam memerangi. Meskipun orang yang kita perangi itu adalah orang yang sewenang-wenang kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, qatilu fi sabilillah, berperanglah kita di jalan Allah. Wala ta'tadu fi dzalika, tetapi jangan pernah melampaui batas dalam melakukan perang itu sendiri. Ada orang, Bapak Ibu, karena hidupnya dalam perang akhirnya keterusan, keenakan, jadi hobi. Padahal Islam itu ngajari perang bukan sebagai solusi utama. Perang itu solusi terakhir, Bapak Ibu, ketika jalan damai, jalan negosiasi, jalan diplomasi, bahkan kita disuruh terlebih dahulu menghindar dari orang yang ingin memerangi kita. Jalan-jalan itu sudah kita tempuh, tetapi mentok. Mereka tetap mau aniaya menindas kaum muslimin, baru kemudian pakai syariat perang jihad fisabilillah. Maka para ulama Bapak Ibu sepakat hanya dua sebab yang membolehkan kaum muslimin mengangkat senjata, melakukan perlawanan fisik melawan orang-orang yang ingin menyerang mereka. Yang pertama, alasannya itu difa'u nafsi, untuk membela diri. Jadi dalam konteks membela diri,
jihad fisabilillah itu diizinkan oleh Allah. Yang kedua, nusratul mazlum, menolong orang-orang yang terzalimi, boleh angkat senjata. Melihat saudara kita tertindas, kita bela hak mereka, itu diizinkan. Dua sebab itu di dalam agama kita melakukan perang. Di luar dua alasan tadi, Islam tidak pernah mengizinkan kita mengangkat senjata. Wa yadkhulu fi dzalika irtikabul manahi, maka masuk dalam larangan Allah wala ta'tadu, jangan pernah berlebihan termasuk dalam perang. Wa yadkhulu fi dzalika, masuk dalam larangan itu juga irtikabul manahi, kita dilarang oleh Allah untuk melakukan apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam perang. Kama qalahu Hasan al-Basri, sebagaimana disampaikan oleh Imam Tabi'in, Imam Hasan al-Basri, minal muslati, salah satu larangan dalam perang itu Bapak Ibu muslah. Muslah itu memutilasi orang yang tak berdaya. Musuh kita sudah tak berdaya, kita bunuh dia, kemudian kita cincang-cincang tubuhnya, itu dilarang dalam agama. Memutilasi meskipun dia merupakan orang yang kita musuhi, tapi dilarang di dalam Islam untuk melakukan itu. Wal khulul, atau melakukan pengkhianatan terhadap janji. Setiap perang biasanya Bapak Ibu kalau tidak diakhiri dengan satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah, itu biasanya sebab berakhirnya peperangan. Atau peperangan juga bisa dihentikan dengan sebab yang kedua, perdamaian, perjanjian damai antara kedua belah pihak. Tidak ada sebab yang ketiga. Semua perang itu berakhir karena dua faktor tadi. Kalau tidak satu pihak menang yang lain kalah, dan kemudian pihak yang menang ini menindas pihak yang kalah, atau kedua belah pihak itu sudah capek berperang, banyak biaya habis, akhirnya mereka menyelesaikan konflik di antara mereka di meja perundingan. Itu cuma dua Bapak Ibu sebab berakhirnya peperangan dari zaman dahulu, dan insya Allah mungkin juga sampai akhir hari kiamat. Misalnya itu Iran dan Amerika sudah terlalu capek berperang, maka akhirnya perang itu diakhiri di meja perundingan. Kos dari perang pada perang itu tinggi sekali. Saya baca satu artikel kenapa Amerika menyetujui perdamaian, perjanjian perdamaian dengan Iran. Ada istilah di situ Bapak, cash for peace. Daripada duit cash Amerika habis untuk menembaki Iran dengan rudal, lebih bagus duit cash Amerika itu dipakai untuk membangun kembali Iran. Karena salah satu kesepakatan, salah satu butir kesepakatan antara Iran dan Amerika itu, Amerika wajib membayar ganti rugi perang sebesar 300 miliar US dollar. Nah, kalau dirupiahkan lebih kurang 5.000 triliun, dua kali APBN Indonesia itu. Nah, jadi kenapa Amerika mau menyetujui harus bayar itu? Ada satu argumentasi, daripada duitnya untuk menembaki Iran, kan sekali tembak rudal itu Bapak puluhan juta dolar itu habis. Belum lagi saat Iran membalas dengan rudal balistik, tentu sistem pertahanan udara harus menangkis. Satu-satu tembakan rudal penangkis itu mahal sekali, Bapak, puluhan. Kalau sekali tembak itu 10 rudal bisa ratusan juta dolar. Ya udahlah, daripada duit cashnya untuk nembaki Iran, lebih bagus duit cashnya untuk perdamaian. Itu yang disebut dengan cash for peace, duit cash untuk perdamaian sebagai kompensasi
karena Iran sudah berulang selama perang 4 atau 5 bulan ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam salah satu yang dianggap mu'tadin atau berlebihan kalau ada perjanjian damai kemudian kita khianati perjanjian itu, ya. Qatlun nisa wasibyan wasyuyukh, begitu juga membunuh perempuan, asibyan atau anak-anak, wasyuyukh orang-orang sepuh, alladzi la wa'alahu wa la qitala fihi, yang mereka tidak punya pandangan apapun mengenai perang itu. Kadang-kadang ada juga perempuan ataupun orang sepuh, dia tokoh intelektual, pengatur strategi, itu diizinkan di dalam Islam orang ini dilumpuhkan, ditangkap, atau kalau memang keadaan menghendaki boleh ditembak mati. Kan nggak jarang Bapak Ibu di zaman sekarang tokoh intelektual di balik perang itu orang yang sudah berusia sepuh, dia memang gak angkat senjata, tapi perancang strategi perangnya dia, atau perempuan juga ada. Kalau perempuan punya saham dalam sebuah perang, tidak ada dosa, dia kita lumpuhkan, kita tangkap, dan kemudian kita terima dia sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan di saat itu. Begitu juga dilarang di dalam agama wa-ruhban wa ashabus sawami, membunuh para pendeta, wa ashabus sawami atau para penjaga gereja. Sawami itu jamak daripada kata somia, artinya orang yang mengabdikan dirinya untuk gereja. Para biarawan, para pastor dilarang di dalam agama untuk kita bunuh selama mereka tidak terlibat di dalam sebuah perang dalam memusuhi umat Islam. Wa tahriqul ashjar wa qatlul hayawan li ghairi maslahatin, menumbangkan pohon atau membakar pohon, membunuh hewan li ghairi maslahatin, tanpa ada satu tujuan tertentu, itu dilarang dalam agama. Tapi kalau ada tujuan tertentu, maka bahagian daripada membakar pohon, membunuh hewan, maka itu diizinkan di dalam agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya baca itu buku sejarah pada saat Jenderal Nasution memutuskan untuk membakar kota Bandung, sehingga dikenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dengan Bandung Lautan Api. Di saat itu sebenarnya Nasution ragu, karena di dalam agama ada larangan membakar rumah, membakar pohon, atau menyebabkan kerusakan yang masif di satu daerah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama yang juga masuk dalam barisan tentara rakyat di zaman itu, kan tentara rakyat banyak juga ulama, santri, orang-orang pesantren yang ikut terlibat dalam perlawanan kemerdekaan. Mereka mengatakan tidak ada masalah, apalagi kota Bandung di zaman itu dijadikan markas untuk kolonialisme oleh Belanda. Kalau Bandung itu tidak dibakar, maka selamanya Belanda punya tempat untuk mengatur bagaimana menguasai Pulau Jawa atau Nusantara. Maka sebab itulah kemudian Pak Nasution mantap hatinya untuk melakukan strategi. Bandung Lautan Api itu kan bagian dari strategi perang. Dia menghanguskan Bandung dengan satu tujuan, tentara Belanda itu tidak lagi bisa menjadikan kota Bandung sebagai pusat pemandu dalam memerangi para gerilyawan kemerdekaan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah itu yang menjadi tujuan, maka larangan-larangan yang kita sebut tadi tidak termasuk, ya. Karena pada dalika Ibnu Abbas, sebagaimana dituturkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz, sahabat Umar atau tabi'in yang khalifah, khamisul khulafa Rasyidun yang kelima, Umar bin Abdul Aziz
wa Muqatil bin Hayyan wa ghairuhu. Wa lihadza jaa fi sahih Muslim. Sebab itulah di dalam Sahih Muslim ada sebuah riwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Rasulullah bersabda, "Ukhsu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, qatilu man kafara billah, perangilah siapa saja yang kafir atau kufur kepada Allah. Ukhsu wala tafuru, perangi tetapi jangan berkhianat. Wala tafuru, jangan kalian mengingkari janji. Wala tumassiru, jangan mutilasi lawan kalian yang sudah kalian kumpulkan. Wala taqtulu walidan, dan jangan sekali-kali membunuh anak kecil. Wala ashabas salat, dan juga jangan membunuh para biarawan yang mengabdi di dalam rumah ibadah. Wa an bin Abbas radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang lain sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha juyushahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengutus satu ekspedisi tempur, beliau mengamanahkan kepada pasukannya. Jadi seumur hidupnya Rasulullah SAW tidak selalu terlibat dalam perang. Maka para ulama sejarah membagi peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan ghazwah, jamaknya al-ghazi, yaitu peperangan yang di dalamnya terlibat langsung Nabi. Ada yang disebut dengan sarayah. Sarayah itu Nabi tidak terlibat, tapi Nabi mengangkat seorang panglima perang sebagai perwakilan dari Rasulullah SAW. Tentu jumlah sarayah ini lebih banyak daripada maghazi. Kalau dalam catatan sejarah, maghazi itu tidak lebih 30 Bapak. Nah, di zaman hidupnya terjadi 30 peperangan lebih kurang. Ada yang mengatakan 32, ada yang mengatakan 36, di mana dalam perang-perang tersebut Nabi sendiri yang memimpin jalannya peperangan, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, dan perang-perang yang lain itu Nabi sendiri yang memimpin. Tetapi sarayah itu jumlahnya lebih banyak ratusan. Perang yang Nabi tidak ikut, tapi Nabi menunjuk panglima sebagai yang mewakili beliau dalam perang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat Nabi mengutus sarayahnya, ekspedisi perangnya, selalu Rasulullah SAW memberikan arahan, memberikan komando kepada pasukan perangnya. Apa arahan Nabi? Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Ukhruju bi ismillah, keluarlah kalian dalam berjihad di jalan Allah dengan nama Allah. Qatilu fi sabilillah man kafara billah, perangilah mereka yang kufur kepada Allah." Kalau orang Islam dilarang perang. Jadi perang sesama Islam itu paling tidak baik sebenarnya, walaupun kadang-kadang keadaan menghendaki itu, perang saudara. Nah, maka dulu pernah kejadian panglima perang Islam namanya Khalid bin Walid dalam satu peperangan. Nah, beliau menangkap satu kelompok pasukan yang tidak dikenal. Tetapi orang-orang ini Bapak Ibu memberi salam dengan tahiyat Islam kepada Khalid bin Walid. Assalamualaikum. Khalid bin Walid tidak jawab. Khalid bin Walid tidak mengenali ini pasukan mana, karena keadaannya masih perang. Orang yang perang itu, tentara itu kan bawaannya curiga, kalau sipil ya bawaannya husnudon. Tapi kalau tentara itu kan bawaannya curiga, kalau kita nggak tembak dulu, mereka yang tembak kita. Khalid bin Walid itu jiwanya militer, karena dari sejak muda
dia selalu memimpin perang. Bahkan dalam sekian banyak perang, Nabi Muhammad tok kalah sekali perang Uhud. Itu pun karena pasukan kudanya Khalid bin Walid, jago perang Khalid bin Walid. Pada saat dia menemukan pasukan yang tidak dikenal, dan kemudian Khalid memberikan kata sandi kepada mereka, tapi mereka tidak paham kata sandi itu. Tapi orang ini kemudian mengangkat salam, memberikan salam kepada Khalid sebagai bentuk kamuflase sebenarnya. Menurut Khalid, itu strategi mereka untuk menyelamatkan diri supaya tidak ditangkap, supaya tidak diserbu sama pasukan Khalid. Tapi Bapak Ibu, Khalid dengan jiwa militernya kemudian menyerbu mereka, sehingga puluhan orang tadi, pasukan tidak dikenal tadi, tewas semuanya. Kejadian ini sampai ke telinga Nabi. Khalid bin Walid ditegur sama Allah. Wa idza tarabusu wa idza tarabutum fi sabilillahi fatabayyanu. Kalau kalian melakukan sebuah perjalanan jihad di jalan Allah, ketemu dengan pasukan yang tidak dikenal, fatabayyanu, jangan asal main serang, jangan asal nyerbu, tapi tabayyun dulu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan kau katakan orang yang sudah memberikan kamu salam itu, kamu bukan orang mukmin, karena kecurigaan kamu terhadap mereka. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah? Ayat itu menegur sikap Khalid yang terburu-buru dalam memerangi orang yang tidak dikenali, karena mereka sudah memberikan salam sebagai tanda kalau mereka ini orang Islam, tidak usah diperangi. Tetapi Khalid mengambil satu keputusan untuk tetap memerangi mereka. Akhirnya Rasulullah SAW sebagai panglima tertinggi membayarkan dia kepada keluarga korban yang telah tewas di tangan pasukan Khalid bin Walid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perang itu seharusnya tidak untuk sesama muslim, tetapi sering terjadi sebaliknya. Kadang-kadang karena perbedaan sekte, perbedaan pemahaman, yang tidak jarang terjadi perang saudara antara muslim dengan muslim yang lainnya. Di dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menasihati panglima perangnya untuk berperang di jalan Allah. Perangilah orang kufur, jangan khianat, jangan ingkari janji, wala tumasalu, jangan mutilasi musuh kalian, wala taqtulul wildan, jangan sekali-kali membantai anak kecil yang tak berdosa, wala ashab sawami. Begitu juga jangan bunuh orang yang kerjanya di rumah ibadah, para pendeta atau para biarawan. Wali Abi Daud an Anas marfu'an nahwu wa fi sahihaini an Ibnu Umar qala. Begitu juga di dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Nabi Anas bin Malik marfu'an, artinya riwayatnya bersambung kepada Rasulullah. Wa fi sahihaini, dan juga ada di dalam kitab Sahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, wajadtu imra'atan fi ba'dil maghazin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Abdullah bin Umar ini Bapak Ibu, dia saat hijrah masih kecil. Beliau belum diizinkan sama Nabi ikut dalam perang Badar, usianya masih belasan tahun. Jadi ini sosok Bapak Ibu yang mijit kakinya sama Anas bin Malik supaya postur tubuhnya kelihatan tinggi, sehingga Rasulullah mengizinkan mereka berdua untuk jihad fisabilillah. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan Abdullah karena Abdullah ini posturnya pendek, Anas bin Malik lebih tinggi. Maka dalam perang Badar, perang Uhud, Nabi cuma membawa Anas tapi tidak Abdullah. Tapi setelah perang Uhud, Abdullah bin Umar itu selalu terlibat dalam perang-perang bersama dengan Rasulullah. Sebab itu beliau menceritakan pengalamannya. Satu kali waktu berjihad bersama Nabi, wajah
wajadtu imra'atan, beliau menemukan ada perempuan-perempuan fi ba'di maghazin Nabi, dalam beberapa perang yang terlibat langsung Nabi Muhammad SAW di dalamnya maktulatan. Perempuan-perempuan ini terbunuh. Tentu bukan di pihak kaum muslimin, adanya di pihak kaum musuh yang memerangi kaum muslimin. Terbunuh perempuan. Fa'angkara Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyetujui tindakan ini. Qatlan nisa wasibyan, kalau ada yang tewas dari pihak perempuan ataupun anak-anak, Rasulullah ingkari. Tapi yang namanya perang, Bapak Ibu, sulitkan kita menghindari hal-hal seperti itu. Orang perang taruhannya nyawa. Kalau kita nggak dibunuh, ya kita bunuh dulu mereka. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang perang tidak seideal sebagaimana aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh Allah ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh yang ideal, tapi tidak selalu terjadi seperti itu. Dalam perang di zaman Nabi bahkan ada perempuan yang terbunuh. Abdullah bin Umar sendiri menyaksikan ada anak-anak juga yang mati tewas dalam perang. Ada banyak pohon yang tumbang, bahkan yang namanya kuda. Kuda itu kan hewan, tadi dilarang dibunuh. Tapi dalam perang nggak ada yang bisa membunuh kuda, karena kuda itu termasuk hewan yang biasanya melindungi penunggannya. Kalau kuda itu ditunggangi oleh orang kafir, mau nggak mau kita tembak. Kuda itu melindungi tuannya. Kadang-kadang yang kita tembak itu kuda. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, aturan idealnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya tidak selalu perang seperti yang ada di dalam aturan idealnya. Di lapangan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di luar kontrol kita yang kemudian bisa terjadi saat terjadinya peperangan. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat Imam Ahmad diriwayatkan dari Mus'ab bin Salam hadatsana al-Jalal an Qais bin Abi Muslim an Rib'i ibnu Hirashim qala sami'tu Huzaifah ibnu Yamani yaqul. Sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnu Yamani, beliau berkata, Darabalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membuat tamsilan-tamsilan kepada kami. Wahidatan wa salasatan wa khamsatan wa sab'atan wa tis'atan wa ahada asyara. Kadang-kadang beliau buat satu perumpamaan, 3 perumpamaan, 5 perumpamaan, 7 perumpamaan, 9 perumpamaan, bahkan sampai 11 perumpamaan. Fadarabalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha masalah wa taraka sa'ira. Nah, dalam satu waktu dari sekian banyak tamsilan-tamsilan yang dibuat sama Nabi, kata sahabat Huzaifah al-Yamani, beliau hanya menyisakan satu tamsilan dan meninggalkan tamsilan-tamsilan yang lain. Apa tamsilan itu? Nah, di sini disampaikan oleh Huzaifah, inna qauman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata dalam tamsilannya, inna qauman kanu ahlata fi wa maskanati. Ada sebuah kaum, kata Nabi, mereka ini orang lemah, kaum miskin, tertindas, teraniaya. Qatiluhum ahlu tabajjurin wa adda'in. Selalu mereka diperangi oleh orang-orang kuat yang memiliki dendam. Ada kelompok kaum tertindas, gak pernah mendapatkan keadilan sosial, keadilan hukum. Selalu pemerintah yang berkuasa tidak memihak mereka. Tapi satu kali kaum lemah ini melakukan pemberontakan, fa'adharallahu ahla ta'fi alaihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantu orang-orang lemah ini untuk mengalahkan kaum yang kuat yang selama ini menindas mereka. Fa'amadu ila aduwihim, akhirnya mereka mampu mengalahkan musuh mereka. Fasta'maluhum wasallatuhum, dan kemudian orang yang selama ini memerangi mereka itu dipekerjakan. Nah, musuh mereka sudah mereka kalahkan,
yang sebelumnya menindas mereka. Kemudian mereka ini dipermudah, wasalatuhum, dipermudah, diperkerjakan semena-mena. Mereka membalas apa yang pernah mereka lakukan kepada diri orang-orang lemah itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, fa'ashatullah alaihi. Allah Subhanahu wa taala membenci betul sikap kaum yang seperti itu. Maka Rasulullah Fathul Mekah, tidak ada satupun orang Quraisy yang dibalas kejahatannya sama Nabi. Semuanya dibebasin sama Nabi. Yang masuk ke rumahnya dia selamat, tidak saya ganggu. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat, tidak saya ganggu. Yang masuk ke dalam Ka'bah selamat, tidak saya ganggu. Dibiarin sama Nabi. Rasulullah SAW kalau mau sangat bisa beliau membalas kejahatan orang Quraisy yang pernah mereka lakukan kepada Nabi, tapi tidak dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Umar menaklukkan Mesir. Padahal di zaman itu Raja Muqawqis musuhnya umat Islam. Tapi saat Mesir ditaklukkan sama Umar bin Khattab, tidak ada satupun orang yang Mesir itu yang dibalas dendamnya sama Umar, diampuni, diberikan amnesti semuanya sama Umar bin Khattab. Itulah yang membuat kemudian masyarakat Koptik di Mesir di zaman itu simpati dengan Islam. Maka dalam waktu yang singkat, orang-orang Koptik yang sebelumnya beragama Nasrani convert, beralih menjadi umat Islam. Sultan Fatih menaklukkan Konstantinopel. Orang-orang yang ada di Konstantinopel itu Bapak Ibu diampuni semua sama Sultan Fatih, tidak diganggu sama dia. Bahkan satupun bangunan-bangunan gereja, rumah ibadah tidak ada yang dirobohkan, tetap dilestarikan, dijaga, tidak ada yang dihancurkan. Mereka dibiarkan mau tetap agama Nasrani silakan, yang mau masuk Islam silakan. Tetapi itulah kemudian yang membuat Konstantinopel itu berubah dari dulunya tempat pusat Kristen Romawi Timur, dalam waktu singkat berubah menjadi ibu kota Islam yang kemudian namanya berubah menjadi Istanbul. Itu fakta sejarah. Jadi umat Islam dilarang untuk melakukan kekejaman yang sama seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka kepada kaum muslimin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 190. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan hari ini atau malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya tentunya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.